Agar kita tidak lupa teman-teman, kita bisa klik titik 3 ini teman-teman, kita simpan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Pizza 80. Baik, langsung saja pada tutorialnya. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman yang telah saya riset ke teman-teman. Nah, ada salah satu fitur terbaru yang baru diluncurkan oleh YouTube. Kurang lebih 3 bulan yang lalu YouTube kembali meluncurkan fitur terbarunya teman-teman. Nah, di fitur kali ini, di tab menu analitik kali ini, saya akan mencoba berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan fitur terbaru yang diluncurkan oleh YouTube ini, serta apa kegunaan dan manfaatnya teman-teman. Nah, kita langsung saja pada tutorialnya teman-teman. Ya, pertama-tama teman-teman, kita masuk dulu di bagian YouTube Studio seperti ini. Tinggal teman-teman buka YouTube Studio Desktop. Oke, kita login teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini sudah terbuka seperti ini teman-teman. Kebetulan saya sudah berada di halaman beranda YouTube Studio saya, channel YouTube saya teman-teman. Nah, setelah terbuka teman-teman, kita langsung masuk pada bagian analitik. Oke, nah setelah di bagian analitik ini teman-teman, di sini terdapat ada 5 menu ya teman-teman, atau fitur seperti itu. Ada ringkasan, konten, penonton, pendapatan, dan riset teman-teman. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah teman-teman adalah soal riset teman-teman. Nah, di riset ini manfaatnya teman-teman, di sini akan kita melihat kira-kira apa yang ditulis oleh pengunjung ketika menggunakan YouTube teman-teman. Maka secara tidak menutup kemungkinan ternyata ketika dia melakukan search, bisa saja yang akan muncul adalah channel kita atau mungkin channel orang lain. Oke, setelah itu hanya contoh saja teman-teman seperti itu. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk di bagian ini teman-teman, kita buka riset. Bisa teman-teman lihat di atas, jelajahi jumlah penelusuran YouTube teratas berdasarkan topik teman-teman. Jika konten kita adalah sesuai dengan topik yang penonton cari, maka di sini yang akan bermain adalah keyword daripada kata kunci konten kita. Kira-kira channel siapa yang akan muncul ketika melakukan penelusuran dan istilah dari pencarian pengguna YouTube teman-teman. Kemudian bagian penelusuran penonton Anda. Jelajahi istilah penelusuran yang relevan dengan channel Anda berdasarkan apa yang dicari oleh penonton Anda, penonton channel seperti milik Anda di YouTube ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini bisa saja channel kita yang muncul ataupun channel kompetitor kita atau orang lain teman-teman di sini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Maksudnya teman-teman, ketika kita masuk di bagian penelusuran penonton, di sini kita bisa lihat teman-teman. Di bagian penonton ini akan muncul secara otomatis dari penelusuran itu kira-kira apa yang dicari oleh penonton berdasarkan dasar persentase teman-teman dari penelusuran yang ada. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah konten-konten yang dicari oleh pengguna YouTube dengan menggunakan istilah yang sama, dan di sini yang akan bermain adalah keyword. Kira-kira kalau misalnya keyword kita yang bagus, bisa jadi menutup kemungkinan tidak kemungkinan konten kita akan muncul seperti itu. Persentasenya rata-rata di sini sedang teman-teman seperti itu. Kalau kita mau tarik lagi sampai ke bawah, ini adalah retensi daripada pengunjung yang mencari dengan menggunakan istilah penelusuran tadi ya teman-teman, seperti itu. Ya, oke, kita kembali ke bagian ini ya teman-teman. Nah, ketika kita buka menu ini penelusuran di seluruh YouTube teman-teman, maka yang muncul ini adalah ini ya teman-teman, karena berhubung dengan sesuai dengan channel saya seperti itu. Jika teman-teman punya channel adalah membahas soal mukbang atau soal pariwisata atau soal kegiatan olahraga di bidang sepak bola teman-teman, maka istilah itu muncul di sini berbeda dengan channel saya. Kira-kira istilah apa yang ditulis oleh pengunjung di kolom komentar pencarian di YouTube teman-teman. Nah, karena channel saya tentang bagian tutorial, maka akan muncul ini ya teman-teman, persoalan
video editing, video editing apps teman-teman. Nah, jika kita klik hasil pencarian ini, istilah pencarian ini, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke channel YouTube teman-teman. Kita buka misalnya seperti ini, kita klik oke. Nah, yang muncul adalah ini teman-teman, istilah-istilah penelusuran yang dilakukan pengunjung YouTube dalam hal men-search. Maka yang akan muncul ini teman-teman, yang berhubungan dengan aplikasi editing sesuai dengan apa yang ada dalam konten saya, seperti itu ya teman-teman. Ternyata pengunjung YouTube itu menggunakan istilah ini lebih banyak. Nah, buktinya di sini teman-teman kita bisa melihat retensi atau volume pencarian itu sangat tinggi, teman-teman bisa lihat persentasenya tinggi. Jadi ada 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah teman-teman. Kemudian bagian penelusuran teman-teman, penelusuran penonton Anda. Jelajahi istilah penelusuran yang relevan dengan channel Anda berdasarkan apa yang dicari oleh penonton Anda. Ya, jadi di sini jelas teman-teman ya. Kemudian kita masuk di bagian ini teman-teman. Kita coba klik ini. Oke, di sini ada kurang lebih 5 negara yang tersedia teman-teman, karena kebetulan fitur ini masih baru diluncurkan. Kedepannya mungkin akan dilakukan pengembangan oleh pihak YouTube sehingga bisa terpenuhi beberapa negara geografis ya, secara geografis ya teman-teman. Jadi di sini masih terdiri 5 negara. Ada Australia, Kanada, India, Inggris, dan Amerika Serikat teman-teman. Oke. Kemudian di bagian bahasa pun masih sangat terbatas teman-teman, masih menggunakan bahasa Inggris. Bahasa lain belum terdapat ya teman-teman, seperti itu, dan mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi untuk bagian bahasanya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, setelah di bagian ini teman-teman, ini maksudnya apa? Dengan istilah ini, dengan terdapatnya istilah penelusuran ini, bagian inspirasi buat kita para konten kreator untuk membuat sebuah konten yang berhubungan dengan retensi presentasi yang dilakukan oleh pencari karena mereka inginkan teman-teman seperti itu. Nah, caranya teman-teman, ketika kita dapatkan seperti ini bisa saja menghadirkan ide kita, dan kita bisa terinspirasi untuk bisa membuat konten yang berhubungan dengan apa yang dicari oleh penonton di YouTube teman-teman, atau penonton daripada channel kita teman-teman. Nah, caranya teman-teman supaya kita bisa buat konten yang serupa meskipun tidak sama ya teman-teman, karena kita melihat persentasenya tinggi, ini bisa kita buat konten yang serupa. Agar kita tidak lupa teman-teman, kita bisa klik titik 3 ini teman-teman, kita simpan teman-teman. Tinggal kita simpan seperti ini, maka secara otomatis akan tersimpan. Kita coba klik simpan, kita buka menu simpan. Nah, ini sudah tersimpan secara otomatis teman-teman. Nah, ini bisa untuk menjadi inspirasi buat kita. Kalau seperti ini, saya juga bisa membuat konten seperti ini yang berhubungan dengan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya konten soal mukbang, otomatis yang akan muncul di sini adalah istilah-istilah penelusuran yang dilakukan pengguna YouTube teman-teman, dan teman-teman bisa juga terinspirasi dari istilah tersebut berdasarkan presentasi dan retensi penggunaan ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita bisa juga membuka di Google Trend-nya teman-teman untuk melihat lebih jauh seberapa tren daripada istilah penelusuran yang terdapat dalam menu ini teman-teman. Coba kita buka seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat, kita buka di penelusuran YouTube. Ini tinggal kita lihat saja ini teman-teman. Teman-teman bisa buka penelusuran YouTube ini. Misalnya kita ke penelusuran gambar seperti ini teman-teman. Maka akan muncul metadata hasil penelusuran seperti ini ya teman-teman. Persentasenya jelas dari per tanggalnya teman-teman. Berapa persentase penelusuran yang dilakukan setiap harinya. Di sini bisa kita review ya teman-teman. Bisa kita buka analisisnya di sini teman-teman. Jadi misalnya di sini di tanggal 27 Maret sampai 2 April itu 55 kali penelusuran seperti itu. Kemudian di 17 sampai 23 April 23 penelusuran, dan seterusnya teman-teman seperti itu. Oke. Kemudian kita kembali teman-teman. Tadi caranya sudah tinggal kita simpan, kemudian kita bisa search juga menggunakan Google ya teman-teman seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang terpenting teman-teman, di sini jika teman-teman juga pengguna aplikasi Subbuddy teman-teman, maka itu lebih maksimal lagi hasil penelusurannya. Ketika teman-teman menggunakan aplikasi Subbuddy, saya menambahkan saja ini, misalnya dari
istilah penelusuran ini, kita bisa explore keywordnya teman-teman. Jadi keywordnya ini, yang ini teman-teman kita bisa explore. Ya, kita buka misalnya bagian explore keyword. Oke. Kemudian kita explore ya teman-teman. Nah, dengan istilah ini teman-teman, mungkin di konten kita sedikit berbeda dengan istilah ini, sehingga presentasi overall-nya mungkin di bawah kategori baik teman-teman, sehingga kita pilih tidak muncul. Jadi di sini ada persaingan keyword juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di score analisisnya teman-teman bisa lihat ini persentasenya, search volume-nya, kemudian competition juga di sini terlihat semua teman-teman. Kebetulan saya punya versi premiumnya sudah berakhir teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan aplikasi TubeBuddy ini lebih maksimal lagi, apalagi kalau versi Pro, maka di sini secara keseluruhan akan muncul kata kunci daripada istilah yang di atas ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan fitur terbaru yang diluncurkan oleh pihak YouTube kurang lebih 3 bulan yang lalu, yakni adalah menu tab reset teman-teman di aplikasi YouTube Studio teman-teman. Silakan teman-teman menggunakan memanfaatkan reset ini, menu reset ini untuk dapat mengembangkan channel Anda untuk lebih baik ke depan teman-teman. Oke? Saya pikir demikian dulu tutorial kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat teman-teman, silakan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share teman-teman, agar saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Salam YouTubers, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.